Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pusat Edukasi Saham Indonesia. Kembali lagi dengan saya Coach Lutfia. Hari ini kita akan membahas emiten berkode UNVR atau Unilever. Kayaknya teman-teman semua udah tahu ya produk-produk yang berkode huruf U di kemasan-kemasan barang sehari-hari teman-teman semua. Ini adalah beberapa produk yang dihasilkan oleh PT Unilever. PT Unilever Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang consumer goods, terutama dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Merupakan perusahaan tertua di dunia dan terbesar ketiga di dunia dalam urusan kebutuhan rumah tangga. PT Unilever Indonesia ini memiliki reputasi yang bagus di bisnisnya dan juga di kinerja sahamnya. PT Unilever selain melakukan bidang usaha di bidang consumer goods dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga, juga memiliki program yang mendukung tentang sustainability dan juga bertemakan ramah lingkungan. Tujuan utama bisnis Unilever ini sebenarnya bagus banget loh teman-teman. Tujuannya untuk memasyarakatkan kehidupan yang berkelanjutan. Makanya pada prinsipnya Unilever ini memiliki USLP atau Unilever Sustainable Living Plan. Portofolio bisnis PT Unilever sendiri ini sebenarnya sangat bagus. Dia memenuhi berbagai macam kebutuhan pokok rumah tangga seperti yang sehari-hari kita butuhkan. Itu terdiri dari 42 produk domestik utama dan lebih dari 1.100 stok keeping unit atau SKU, dipasarkan lebih dari 800 distributor independen yang melayani ratusan ribu toko di seluruh Indonesia. Bayangkan berapa banyak toko di sekitar kita, baik level mikro, menengah sampai besar, yang menjual produk Unilever. Tentu pada saat ini kita sangat gampang ya menemui produk-produknya. Performa bisnis PT Unilever ini tentu sangat bagus, sampai menyasar ke akar rumput tadi. Tapi tidak selamanya kinerja yang bagus dalam bisnis realnya itu ditunjukkan dengan teknikal yang bagus pada sahamnya. Nah, dari sejak pertama IPO sampai hari ini, Unilever telah mengalami berbagai macam pertumbuhan bisnis, berbagai macam kondisi yang dihadapinya, sehingga akan berpengaruh pada performa di saham. 10 tahun terakhir ini PT Unilever menunjukkan kinerja yang baik, direspon oleh kinerjanya di pasar modal, teknikalnya cukup baik disertai dengan volume perdagangan yang juga baik. Karena Unilever adalah salah satu perusahaan yang dikategorikan sebagai blue chip atau saham unggulan di Indonesia, Unilever ini juga bisa disebut sebagai sektor movers, dan dia bahkan bisa mempengaruhi gerak IHSG. Karena market cap PT Unilever ini besar, sehingga ini membantu PT Unilever untuk bisa tetap bertahan dalam kondisi IHSG yang tidak menentu. Nah, saya ingin bahas tentang beberapa perubahan terakhir chart PT Unilever di 1 sampai 2 tahun terakhir belakangan ini. Pertama-tama mari kita lihat chart dari tahun 2013 sampai 2018 awal. Menunjukkan tren jangka panjang yang meningkat. Tapi sejak 2018 pertengahan sampai 2021 awal ini masih menjadi tren penurunan yang cukup dalam. Beberapa penyebab terjadinya tren penurunan sejak 2018 pertengahan sampai 2021 awal ini. Pertama-tama kita lihat tahun 2018 pertengahan sampai di tahun 2021 ini terjadi penurunan tren. Nah, ini karena perubahan pola konsumsi individu. Sekarang kita lihat pertumbuhan teknologi, perkembangan teknologi, dan penemuan teknologi baru semuanya terjadi begitu cepat dan masif di seluruh dunia. Dengan adanya kenyataan perubahan teknologi yang sangat cepat dan mendorong masyarakat untuk melakukan konsumsi via online. Nah,
Ini menjadi tantangan baru bagi perusahaan-perusahaan konsumer di seluruh dunia. Sebenarnya secara makroekonomi tidak terjadi masalah apa-apa pada tahun tersebut, kecuali pada tahun 2020. Untuk mengejar perubahan pola konsumsi yang berubah secepat perubahan teknologi, maka Unilever juga menentukan arah perubahannya. Pada tahun 2019, PT Unilever fokus membangun transformasi digital dengan menyediakan Consumer Market Intelligence atau CMI, fokus pada pemasaran digital melalui media elektronik dan juga digital hub. Nah, kenapa transformasi digital ini sangat penting di tubuh Unilever? Karena orang-orang akan mencari brand yang bisa memudahkan mereka memenuhi kebutuhannya, baik dari sisi produk, baik dari sisi teknologi, dari keterjangkauan, dan juga harga. Unilever memiliki 5 prinsip utama untuk mendukung strategi bisnisnya. Yang pertama, fokus pada konsumen dan pelanggan. Bagaimana brand Unilever ini dipandang penting di tangan masyarakat, bagaimana masyarakat ini bisa menentukan keinginannya dan preferensi pembelian produknya terhadap produk Unilever ini. Dan yang kedua, menyiasati portofolio. Unilever mengoptimalkan cakupan portofolio dengan memastikan bahwa perseroan menyediakan produk-produk atau barang-barang yang sesuai dengan daya beli masyarakat. Kemudian yang nomor 3, menciptakan akses. Unilever menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan penetrasi produk di pasar-pasar sampai ke akar rumput. Mereka memastikan barang-barangnya dapat dijangkau dengan baik oleh masyarakat dari berbagai segmen dan dari berbagai kalangan. Kemudian yang keempat, tidak berkompromi terhadap biaya. Nah, artinya Unilever berfokus pada biaya tetap rendah sementara efisiensi meningkat. Biaya tetap rendah tapi efisiensi meningkat dalam proses hulu sampai hilir untuk memastikan imbal hasil yang baik atas investasi pemasaran. Yang kelima, melanjutkan investasi untuk masa depan. Investasi yang dimaksud berupa investasi dalam menjaga pelanggan, mitra, distributor, dan juga melakukan pemasaran yang baik. Nah, ini menjadi investasi masa depan untuk mendukung pengambilan keputusan dan meningkatkan efisien. Sebelumnya, mari kita bahas. Dari 5 prinsip ini ada satu hal yang membuat saya sangat tertarik untuk membahas kenapa terjadi penurunan dari tahun 2019 sampai 2021 pada PT Unilever. Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa Unilever ini pengen banget harganya tetap murah, tapi efisiensinya juga tetap ada. Nah, bagaimana bisa itu terjadi? Ada 3 fokus perusahaan dalam mengelola bisnisnya, yaitu fokus pada penjualan, maka biasanya ini akan meningkatkan beban usaha dan menurunkan cash from operating ratio. Sedangkan jika fokus pada efisiensi, biasanya ini akan membuat penjualan menjadi stagnan dan debt equity ratio akan meningkat. Sedangkan kalau perusahaan fokus pada kapasitas, peningkatan kapasitas, ini akan menyebabkan utang yang lumayan membengkak dan dia akan menurunkan laba perusahaan. Nah, perusahaan ini punya keunikan. Pada satu sisi, perusahaan ingin meningkatkan penjualan, di sisi lain perusahaan ingin meningkatkan efisiensinya. Jelas 2 kebutuhan yang berbeda. Pasti ini akan mempengaruhi pada 3 hal. Yang pertama, mempengaruhi beban operasional. Yang kedua, mempengaruhi pada utang. Yang ketiga, mempengaruhi pada cash from operating. Kita bisa lihat penurunan chart ini sebenarnya adalah gambaran kondisi apa yang sedang dialami oleh perusahaan loh teman-teman. Tahun 2019 itu memang perusahaan kan lagi fokus untuk membangun transformasi digital. Otomatis ini kaitannya dengan efisiensi tadi. Efisiensi ini akan mendorong perusahaan meningkatkan kebutuhan untuk mencukupi kegiatannya melalui utang usaha. Nah, utang usaha ini nanti untuk membiayai
efisiensi perusahaan yang akan dilakukan, juga untuk melakukan produksi. Nah, bagaimana perusahaan untuk menuju pada harga tetap rendah dan penjualannya tetap lancar? Perusahaan akan meningkatkan beban biaya operasional. Terlihat pada laporan tahun 2018, 2019, 2020, beban operasional mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Nah, tapi uniknya beban perusahaan ini dilihat komposisinya adalah banyakkan beban usaha untuk kegiatan operasional. Beban yang meningkat tadi tentu saja untuk mencapai tujuan harga tetap rendah, menjual barang harga tetap rendah dengan kuantitas yang cukup banyak agar bisa menjangkau grassroots community. Sehingga komposisinya dalam penyusun beban operasional tadi adalah banyakkan pada pihak berelasi masih dalam satu grup Unilever yang tersebar di seluruh dunia. Sedangkan pada komposisi utang juga menunjukkan peningkatan dari tahun 2018, 19, dan 2020. Utang di sini masih didominasi dengan utang jangka pendek dan utang pihak berelasi. Utang juga menunjukkan peningkatan dari tahun 2018, 19, dan 2020. Total utang, total liabilitas meningkat didominasi oleh utang usaha dan bersifat jangka pendek, which is perusahaan ini sedang fokus, benar-benar fokus untuk meningkatkan penjualan, tapi bagaimana caranya juga tetap efisien dalam meningkatkan infrastruktur digitalnya dan logistik yang bisa membantu pemasaran barang-barangnya sampai ke akar rumput. Ini sebuah tantangan ya, tidak banyak perusahaan konsumer yang bisa melakukan hal ini dalam waktu bersamaan. Di sisi lain dia juga harus menjaga kinerja emiten pada bursa efek. Di sisi lain bisnisnya juga harus tetap berjalan dengan tetap mengedepankan eco-friendly, sustainability, mencapai pada grassroots community, mudah dijangkau secara harga, secara barang, dan ketersediaannya harus terus berlanjut. Nah, di sisi lain ini juga akan mempengaruhi cash from operating. Nah, ketika beban operasionalnya meningkat, ini akan sejalan dengan penurunan cash from operating. Nah, syukurnya penjualan itu juga turut meningkat karena dari berbagai macam sisi untuk melakukan efisiensi itu perusahaan ini benar-benar mensinkronize semuanya menjadi satu hal kesatuan yang utuh. Nah, sebenarnya tahun 2020 ini adalah kejatuhan secara massal perekonomian di seluruh dunia. Yang paling terdampak salah satunya adalah perusahaan yang bergerak di bidang consumer goods termasuk Unilever. Karena kenapa? Semua orang mengalami penurunan daya beli, tapi mulai mengalami recovery di semester 2 tahun 2020. Dan IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan pulih pada semester pertama. Pada proses pemulihan ekonomi di tahun 2020 ini, IMF menargetkan atau memprediksi pertumbuhan ekonomi selanjutnya Indonesia di tahun 2021 akan tumbuh sebesar kurang lebih 4,8%. Nah, jika pemulihan ekonomi terjadi cepat dan stimulus fiskal maupun moneter ini juga mampu direspon pasar dengan positif, maka produktivitas juga akan timbul, sehingga ketika produktivitas timbul, kemampuan daya beli masyarakat juga akan kembali normal. Ketika itu semua terjadi, maka konsumsi akan turut normal kembali. Tentu saja ini akan sangat mengubah sekali perilaku konsumsi masyarakat yang tadinya kita kebanyakan manual. Setelah pandemi ini, kita begitu menyadari pentingnya pemasaran digital dan keterjangkauan barang yang dapat diakses melalui informasi digital. Nah, ini akan menjadi tantangan baru bagi seluruh perusahaan yang bergerak di bidang consumer goods. Bagaimana cara mereka tetap menjual dengan harga yang murah, tapi dihadapkan dengan cost teknologi yang tinggi. Sehingga jika pasar kembali terbuka,
ini akan menjadi kesempatan yang bagus untuk Unilever, dan juga ini akan menjadi tantangan lagi untuk Unilever meningkatkan inovasi-inovasi di bidang produknya. Secara nasional, pertumbuhan ekonomi memang masih cenderung lambat, namun mengalami perbaikan hari demi hari. Maka kesimpulannya, secara bisnis Unilever ini dikatakan bagus. Secara emiten, Unilever adalah sektor movers. Dia juga bisa menggerakkan IHSG karena market cap-nya sangat besar. Kemudian prospek bisnis kebutuhan hidup sehari-hari ini tidak akan pernah habis. Selagi ada pertumbuhan manusia di muka bumi ini, maka sepanjang itu pula kebutuhan produk rumah tangga akan selalu diperlukan. Yang terakhir, dengan adanya teknikal yang seperti tadi ditunjukkan dengan volume perdagangannya masih terus stabil, berarti Unilever ini masih memiliki kepercayaan publik yang sangat tinggi. Demikian ulasan singkat tentang PT Unilever. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share link ini ya. Bye-bye.